Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Ahmaduhu subhanahu ala ma manna bihi alayhi min idraki syahri syawal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ihtada bi sunnati wa hudah. Ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla wa ala. Fattaqu rabbakum ta'ala wa ati'u wa'muru awqatakum bima yu'tih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sibukkan lisan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taqwa, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Kemudian kita lanjutkan ucap syukur kita dengan merealisasikan syukur dalam amal perbuatan, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga menjaga semangat untuk terus mempelajari ilmu Islam yang sangat mulia ini, memperbanyak bekal untuk kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh dan soleha yang teguh meniti jalan beliau hingga tegak hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kini kita tengah berada di Jumat kedua pada bulan Syawal 1443 Hijriah. Sudah 12 hari Ramadan meninggalkan kita. Tanpa adanya kepastian apakah tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya, menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Dua kepastian inilah yang membuat sebahagian salafus saleh berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Kemudian dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa kembali agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Arti Syawal adalah peningkatan. Demikianlah seharusnya
Setelah Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat takwa, menjadi muttaqin, hingga bulan Syawal kualitasnya meningkat, kualitas ibadah dan juga kualitas diri seseorang. Bukankah kemuliaan seseorang tergantung kepada ketakwaannya? Akan tetapi yang kita lihat di masyarakat biasanya justru sebaliknya. Syawal menjadi bulan penurunan ibadah dan juga penurunan kualitas diri. Di antara indikatornya yang sangat jelas adalah perayaan Idul Fitri dengan hura-hura, poya-poya, bahkan sengaja meninggalkan kewajiban berupa sholat. Dibukanya tempat-tempat hiburan yang sebulan sebelumnya ditutup. Hal-hal seperti itu justru langsung ramai sejak hari pertama bulan Syawal. Lalu setelah itu masjid-masjid akan kembali sepi dari jamaah sholat 5 waktu. Umpatan, luapan emosional dan kemarahan kembali membudaya. Bukankah ini semua bertolak belakang dengan arti Syawal? Bukankah ini seperti mengotori kain putih yang tadinya telah dicuci dengan sebaik-baiknya? Jadilah ia kembali penuh noda, jadilah ia kembali menghitam dan semakin memburam. Fenomena ini sesungguhnya juga menunjukkan kepada kita bahwa madrasah Ramadan orang yang demikian tidaklah berhasil, tidak mampu mengantarkan seseorang meraih derajat takwa atau bahkan hanya mendekatinya. Fenomena ini menjadi indikator yang mudah diketahui oleh siapa saja yang mau memperhatikan dengan seksama. Kita juga bisa menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai kaidah yang seharusnya kita perhatikan sebaik-baiknya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah ia. Lalu bagaimana amal seorang muslim di bulan Syawal? Berangkat dari kaidah umum dari hadis Nabi tersebut, dan sekaligus sejalan dengan makna Syawal, maka harus ada peningkatan di bulan ini. Dan peningkatan itu tidak lain adalah berangkat dari sikap istiqomah, menepati agama Allah, berjalan lurus di atas ajarannya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat setelah kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Bentuk sikap istiqomah ini dalam amal adalah mengerjakannya secara kontinu atau terus menerus. Inna ahabba a'mali ila Allah madama wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus kontinu meskipun sedikit. Hadis Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka amal-amal yang telah kita biasakan di bulan Ramadan hendaknya tetap dipertahankan selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tilawah kita yang setiap hari, salat malam yang sebelumnya kita selalu melaksanakan tarawih, di bulan Syawal ini hendaknya kita tidak meninggalkan salat tahajud dan witirnya. Infak dan sedekah yang telah kita lakukan juga kita pertahankan. Demikian juga nilai-nilai keimanan yang tumbuh kuat di bulan Ramadan. Kita tak takut lapar dan sakit karena kita bergantung pada Allah selama bulan Ramadan. Kita tidak memerlukan pengawasan siapapun untuk memastikan puasa kita berlangsung tanpa adanya hal yang membatalkan, sebab kita yakin akan pengawasan Allah. Kita juga dibiasakan berlaku ikhlas dalam puasa tanpa perlu mengumumkan puasa kita pada siapapun. Nilai keimanan yang meliputi keyakinan, keikhlasan dan lainnya ini hendaknya tetap ada di bulan Syawal dan semakin meningkat, bukan menipis tiba-tiba lalu hilang seketika. Memang tidak banyak amal khusus di bulan Syawal dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan berupa satu amal khusus di bulan ini berupa puasa Syawal. Ini juga bisa dimaknai sebagai
dalam rangka meningkatkan ibadah dan kualitas diri kita di bulan Syawal ini. Dan keistimewaan puasa sunnah ini adalah kita akan diganjar dengan pahala satu tahun jika kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan ini, sebagai setelah sebulan kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittah min Syawal kana ka shaumid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Apakah puasa Syawal harus dilakukan secara berurutan atau juga boleh tidak? Syekh Sabiq di dalam fikih sunnah menjelaskan bahwa menurut pendapat Imam Ahmad, puasa Syawal boleh dilakukan secara berurutan, boleh pula tidak berurutan, dan tidak ada keutamaan cara pertama atas cara kedua. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, puasa Syawal lebih utama dilaksanakan secara berurutan sejak tanggal 2 hingga 7 Syawal. Jadi tidak ada mazhab yang tidak membolehkan puasa Syawal di hari selain tanggal 2 sampai tanggal 7 selama masih di bulan Syawal. Ini artinya bagi kita yang belum melaksanakan puasa Syawal masih ada kesempatan untuk mengerjakannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Penurunan amal di bulan Syawal sekali lagi adalah hal yang seharusnya kita hindari. Bulan Syawal justru pernah menjadi bulan perjuangan yang amat menentukan bagi kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Bulan Syawal kali itu merupakan bulan yang mendebarkan. Kaum muslimin dikeroyok oleh pasukan multinasional yang merupakan gabungan dari Quraisy dan Khulafan dan yang lainnya. Karena itulah perang ini dikenal sebagai perang Ahzab atau gabungan. Di samping juga dikenal dengan sebutan perang Khandaq yang berarti parit. Karena kaum muslimin menggunakan strategi membuat parit di sekeliling Madinah untuk bertahan dan terbukti efektif hingga pasukan Ahzab tidak bisa menyerang masuk Madinah. Penggalian parit atau Khandaq ini adalah kerja keras yang luar biasa. Persatuan kaum muslimin benar-benar terasa di sana. Begitupun keimanan mereka dan doa-doa yang khusus semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Ditambah dengan catatan-catatan kepahlawanan, mulai dari Tu'aim yang memecah belah pasukan Ahzab dan Bani Quraidah yang berkhianat di belakang kaum muslimin, sampai keberanian dan kecerdasan Huzaifah ibn Yaman yang menerobos perkemahan kaum Quraisy untuk mencari informasi. Benar-benar peningkatan yang luar biasa pasca Ramadan. Lalu Allah menolong kaum muslimin dan menurunkan angin topan yang memporak-porandakan perkemahan pasukan kaum Quraisy. Inilah contoh betapa bulan Syawal tidak sepantasnya membuat ibadah dan kualitas diri kita turun. Justru seharusnya sesuai dengan makna Syawal, maka kita harus mengalami peningkatan dengan berupaya istiqomah serta meningkatkan kualitas ibadah dan diri, di antaranya dengan berpuasa sunnah Syawal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 keistimewaan yang akan kita dapatkan. Ketiganya difirmankan oleh Allah dalam satu ayat yang sama, yaitu dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Surah Fussilat ayat 30. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan istiqomah pada amal dan jalan yang benar, yang pada puncaknya kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.